Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syauki Azami dari kelas 11 TKJ 2. Kali ini saya ingin mempresentasikan Voice over Internet Protocol atau disebut VoIP. Pengertian VoIP adalah revolusi komunikasi suara. Yang pertama, definisi VoIP. VoIP atau Voice over Internet Protocol adalah teknologi yang memungkinkan Anda melakukan panggilan suara melalui jaringan internet, bukan melalui jalur telepon tradisional. Ini mengubah suara analog menjadi data digital yang dikirim melalui paket IP. Fungsi utama VoIP ada 3. Yang pertama, mengubah sinyal suara menjadi paket data, mengirimkan paket data melalui jaringan IP atau internet, mengembalikan paket data menjadi sinyal suara di sisi penerima. Yang terakhir, keunggulan dibanding telepon analog adalah biaya panggilan lebih rendah, terutama untuk jarak jauh atau internasional, fleksibel dan mobilitas tinggi, dan integrasi dengan aplikasi yang canggih. Memahami cara kerja VoIP. VoIP mengubah suara Anda menjadi data digital, mengirimkannya melalui internet, dan mengubahnya kembali menjadi suara di ujung lain. Konversi suara. Konversi suara adalah suara analog dari mikrofon diubah menjadi sinyal digital. Digitalisasi dan kompresi adalah sinyal digital dikompresi dan dipecah menjadi paket-paket data. Pengiriman IP adalah paket data dikirim melalui jaringan IP atau internet menggunakan alamat IP. Routing internet atau paket data melalui berbagai router di internet menuju tujuan. Rekonstruksi suara di sisi penerima, paket data dikumpulkan, didekompresi, dan diubah kembali menjadi suara analog. Perangkat penting dalam ekosistem VoIP. VoIP membutuhkan beberapa komponen hardware, software untuk berfungsi optimal. Softphone atau aplikasi perangkat lunak yang diinstal di komputer atau smartphone untuk melakukan dan menerima panggilan VoIP. Contoh populer adalah Zyper, Linphone, dan Bria. IP phone, telepon fisik yang dirancang khusus untuk VoIP, terhubung langsung ke jaringan internet atau LAN, bukan PSTN. VoIP gateway, perangkat yang menjembatani jaringan VoIP dengan jaringan telepon tradisional PSTN, memungkinkan panggilan antara keduanya. Yang terakhir, server VoIP, server yang mengelola semua komunikasi VoIP termasuk registrasi pengguna, panggilan, dan lain-lain. Contoh di sini adalah PPBX. Lalu protokol kunci VoIP. 2 protokol utama yang menjadi tulang punggung komunikasi VoIP adalah SIP atau Session Initiation Protocol. Protokol pensinyalan yang digunakan untuk memulai, memodifikasi, dan mengakhiri sesi komunikasi multimedia real-time seperti panggilan suara atau video. SIP bertanggung jawab untuk menemukan peserta, menentukan kemampuan mereka, dan mengatur sesi. RTP atau Real-Time Transport Protocol adalah protokol standar untuk mengirim data audio dan video secara real-time. Melalui jaringan IP, RTP bertanggung jawab untuk mengirim paket data payload dan memastikan sinkronisasi serta urutan pengiriman lain.
Lalu kelebihan dan kekurangan VoIP. Memahami kedua sisi teknologi VoIP yaitu adalah biaya rendah, panggilan lokal dan internasional sering lebih murah atau gratis. Lalu fleksibel, gunakan di mana saja dengan koneksi internet. Fitur kayak panggilan video, konversi IVR, voicemail ke email, skalabilitas, mudah menambah atau mengurangi jumlah pengguna, terintegrasi dengan CRM dan aplikasi bisnis lainnya. Kualitas panggilan tergantung pada kualitas koneksi internet. Tergantung internet tidak berfungsi tanpa internet, keamanan rentan terhadap serangan siber jika tidak diamankan dengan baik, daya membutuhkan listrik untuk perangkat dan koneksi internet. Keterlambatan latensi bisa terjadi jika jaringan buruk. VoIP banyak digunakan di call center, kantor, dan bahkan untuk komunikasi pribadi. Membuktikan manfaatnya dalam komunikasi. Lalu, penerapan VoIP di dunia nyata. VoIP telah mengubah cara berbagai sektor berkomunikasi. Yang pertama, perusahaan dan call center. Memungkinkan agen untuk menangani volume panggilan tinggi, integrasi CRM, dan fitur-fitur seperti IVR atau Interactive Voice Response untuk meningkatkan efisiensi layanan pelanggan. Yang kedua, sekolah dan kampus. Menyediakan komunikasi internal antar departemen, dosen, dan staf, serta mendukung pembelajaran jarak jauh melalui fitur konferensi video. Yang ketiga, kantor pemerintah. Meningkatkan efisien komunikasi antar instansi, mendukung layanan publik, mengurangi biaya operasional telepon. Yang terakhir, sistem hotline digunakan untuk layanan darurat, dukungan teknis, atau layanan membutuhkan akses cepat dan mudah melalui berbagai saluran. Topologi jaringan VoIP sederhana. Memastikan bagaimana perangkat terhubung dalam sebuah jaringan. IP phone lokal. Untuk telepon fisik terhubung ke router. Lalu router meneruskan lalu lintas ke internet. Softphone untuk laptop menjalankan aplikasi VoIP. iPhone jauh, perangkat terhubung melalui server VoIP. Topologi VoIP sederhana, router menghubungkan perangkat lokal ke server VoIP. Lalu aspek keamanan dalam VoIP. Melindungi komunikasi VoIP dari ancaman siber adalah krusial. Ancaman umum yang pertama adalah DOS atau Denial of Service, melumpuhkan layanan VoIP. Lalu penyedapan, menguping panggilan yang tidak deskripsi. Lalu phishing dan phishing, rekayasa sosial untuk mencuri informasi. Lalu toll fraud, penggunaan sistem VoIP secara ilegal untuk panggilan berbayar. Langkah pengamanan dasar yaitu firewall, membatasi akses tidak sah ke jaringan VoIP, SRTP atau Secure Real-Time Transport Protocol, enkripsi data suara, kata sandi kuat untuk
untuk akun pengguna dan administrator, VPN untuk mengamankan koneksi jarak jauh, pemburuan perangkat lunak menutup celah keamanan, lalu VoIP masa depan komunikasi. VoIP bukan hanya sekedar internal melainkan kondisi komunikasi modern. Koneksi global menghilangkan batas geografis, menghubungkan individu dan bisnis di seluruh dunia dengan biaya minimal. Fleksibel dan skalabilitas menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus berubah dari startup kecil hingga korporasi besar. Inovasi berkelanjutan terus berkembang dengan integrasi AI, IoT, dan fitur-fitur baru yang meningkatkan pengalaman komunikasi. Efisiensi biaya mengurangi pengalaman komunikasi signifikan untuk perusahaan besar. VoIP terus menjadi pendorong utama transformasi digital dalam cara kita berinteraksi, bekerja, dan belajar.